Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2025, nama saya Muhammad Ali Mustafa, SPDI. Saya guru Akidah Akhlak di MTS Miftahul Ulum Karangrejo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, sekaligus salah satu mahasiswa di LPTK UIN Mataram PPG dalam jabatan tahun 2025. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja ataupun mungkin di MTS Miftahul Ulum Karangrejo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum anak-anak kita masuk kelas, ini Pak Guru ingin mencoba ngetes kalian semuanya sebelum masuk kelas. Coba sebutkan nama lain dari hari kiamat. 1. Yaumul Ba'id, 2. Yaumul Masyar, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumul Syirat, Yaumul Ba'ats, Yaumul Masyar. Oke, semuanya sudah akan masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, pagi ini kita dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa, silakan. Ya, berat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sebelum pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Alfiah, Syifa, Lilis, Rara, Devita, Zelda, Dewi, Salsa, Agun, Moja. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Tujuan nomor 1 adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian dari akhir atau dari. Kemudian nomor 2, peserta didik mampu menjelaskan dalil tentang dari kiamat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan pembagian dari kiamat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu untuk menganalisis apa itu dari kiamat subuh dan dari kiamat kubra. Oke anak-anak, sebelum kita masuki pembelajaran, ini Pak Guru ingin mengulas materi kemarin yang 1 minggu yang sudah pernah kita laksanakan. Coba mengingat saja. Coba ada yang tahu mungkin materi kemarin bukan apa? Silakan, Syifa. Saya Pak, yaitu sikap optimis. Oke, sikap optimis. Ada yang lagi? Sikap optimis apa? Ya, sikap optimis adalah sikap berpikir positif saat menghadapi berbagai macam hal. Ada yang lagi? Ikhtiar. Sikap ikhtiar. Apa itu sikap ikhtiar? Sikap ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Oke, ada lagi yang tahu? Nomor 3 apa kemarin? Saya Pak. Apa? Ya. Tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal adalah berdoa setelah berusaha. Oke, berdoa setelah berusaha. Itu materi kemarin yang Bapak Guru sampaikan. Tadi apa 1? Sikap optimis. 2, ya, ikhtiar. 3 dan oke. Pada pertemuan kali ini Bapak Guru ingin menyampaikan tentang materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan
hari akhir ataupun hari kiamat, ataupun iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Coba, ada yang tahu iman itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya. Oke, iman itu adalah yakin, mempercayai. Dalam kali ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Coba, siapa yang tanya? Hari akhir itu apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan coba. Hancurnya alam semesta. Oke, hancurnya alam semesta. Alam ini pasti akan hancur. Ada lagi yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Apa? Hancurnya bumi. Hancurnya bumi. Bumi itu isinya apa? Berbagai macam jenis. Bumi seisinya akan Hancur. Ada lagi yang tahu? Silakan. Ya Pak, hancurnya bumi dan seisinya. Hancurnya bumi dan seisinya. Oke, tadi ada teman kalian sudah menyampaikan pengertian hari kiamat adalah hancurnya bumi dan seisinya. Ketika nanti sangkakala ditiup oleh malaikat siapa? Israfil, pasti akan hilang, musnahlah semua. Oke, dalam kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Oke, coba anak-anak semati di situ. Hari akhir atau hari kiamat adalah dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur. Manusia, gunung, hewan, semuanya pasti akan hancur binasa kecuali adalah satu. Siapa? Allah. Allah itu adalah maha kekal, tidak akan hancur selamanya. Oke, coba saya ingin tanya lagi. Ada yang tahu mungkin tanda-tanda daripada hari kiamat ada berapa? Tanda hari kiamat ada berapa? Dua. Oke. Coba siapa yang tahu satu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kiamat subuh. ataupun kiamat Kecil. dua. Ya Pak, Oke. kiamat bro. Kiamat ataupun kiamat Oke. Pembagian hari kiamat hari akhir itu cuma ada dua, satu hari kiamat kubro dan kiamat subuh. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam Al-Quran salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kiamat itu akan terjadi adalah dalam surat ada surat Al-Hajj, ada surat Al-Qari'ah, ada surat Az-Zalzalah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka ma yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa taqulul jibalu kawinil manfus. Itu salah satu ayat menunjukkan dari Al-Quran bahwa kiamat pasti akan datang. Kemudian ada juga lagi idza zulzilatil zilzal wa akhrajatil ardu qala al-insanu ma itu mungkin salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti akan akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajh. Setiap yang sesuatu pasti akan hancur semuanya, akan musnah, akan hilang kecuali satu adalah Allah. Kita yang dari hidup di muka bumi apakah akan meninggal? Atau kita akan meninggal? Ya, meninggal kan? Ya, mungkin ada yang kita kecuali adalah Allah. Oke, di sini Bapak Guru akan menjelaskan tentang pembagian hari akhir atau hari kiamat. Di sini ada dua. Satu, kiamat subuh. Apa itu kiamat subuh? Silakan dibaca bersama. Hancurnya di sekitar kita.
di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Hari ini kita akan membahas yang pertama dan kiamat subuh. Di sini sudah jelas yang subuh adalah hancurnya alam kita. Misalkan apa? Belum Meletus. Sekarang sudah terjadi di mana? Itu tanda daripada kiamat subuh. Ada lagi teman? Iya. Kita pasti anak semua, itu tadi penjelasan dari Bapak terkait dengan hari kiamat. Silakan nanti anak-anak membuat kelompok berdiskusi, bisa menggunakan 5 ataupun 6 siswa ataupun anak untuk mendiskusikan, bisa kelompok 1, 2, dan 3. Nanti silakan diskusikan terkait dengan pengertian iman pada hari akhir ataupun hari kiamat. Itu ya. Iya, Bisa Pak. dipahami? Bisa. Kelompok kedua, pertama ini membahas tentang kiamat sugro. Kemudian di kelompok 3 membahas tentang kiamat kubro. Di kelompok 1 ini membahas tentang pengertian dari kiamat. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Nanti setelah selesai, nanti silakan dipresentasikan perwakilan maju ke depan. Silakan. Jadi sekarang kerjakan. Untuk kelompok 2 silakan nanti dicari materi tentang kiamat subuh. Silakan diskusi dengan teman kalian. Nanti presentasikan silakan. Teman kalian mungkin ada yang mencari informasi penting lain. Siapa? Siapa? Kemudian kelompok 3 silakan dirundikan, didiskusikan. Silakan mencari materi tentang kiamat kubro. Nanti silakan selesai. Silakan yang lain bisa menjawab. Oke, anak-anak semuanya sudah apa yang kalian diskusikan, ada yang sudah selesai. Silakan. Siapa? Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan teman kalian. Silakan maju ke depan. Silakan. Jadi saya minta silakan didengarkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun tambahan, silakan nanti ditanyakan. Oke, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengertian dari akhir dan macam-macam kiamat. Pengertian dari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdiri tangan. Oke, demikian tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Selebihnya silakan yang mungkin sudah mempersiapkan diri. Kelompok 2 silakan masuk ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nasari, mewakili dari kelompok 2, ingin mempresentasikan materi tentang pengertian kiamat kubro dan tanda-tandanya. Kiamat kubro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Berikut tanda-tandanya. Yang pertama, kematian atau meninggal dunia. Bencana alam seperti gunung letus, banjir, seorang atau beberapa orang meninggal dunia.
Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari kelompok demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayul Azhara, mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok 3 yang sudah menjelaskan tentang kiamat kubra. Mungkin ada kalian ada yang ingin bertanya ataupun menambah, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya mengenai bagaimanakah gambaran kiamat kubra. Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Ada pertanyaan, bagaimanakah gambaran dari kiamat kubra? Silakan dijawab kelompok 3. Gambaran dari kiamat terdapat pada Al-Quran surat Al-Qur'an yang berbunyi Yauma yakunun nasqal farash mabsus wa takunul jibalu ka'imil manfush. Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan dan gunung-gunung seperti gunung yang berhembuskan. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada, sudah cukup, bisa dipahami ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ini kayaknya kurang semangat ya, lemes semuanya ya. Sama Pak Guru juga lemas. Coba ini biar kita semangat lagi. Coba semuanya kita break sejenak. Coba tepuk 1. Kurang semangat ini. Tepuk 1. Tepuk semangat. Ada yang masih loyo? Ada yang semangat? Oke, demikian tadi presentasi dari teman-teman kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan ke depan apa yang tadi disampaikan. Semoga nanti kita semuanya, mungkin termasuk saya juga, termasuk ilmunya, ini bisa mengambil intisari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke, kemudian ini ada sedikit gambaran dari terkait dengan hari kiamat. Silakan dilihat. Ya, anak-anak semuanya masih semangat? Masih. Ini tadi kalian sudah mencermati video, kemudian juga sudah presentasi. Ini ada tugas lagi dari Bapak. Silakan ini nanti ada beberapa poster, nanti silakan nanti ditempel. Mana nanti yang kelompok poster kiamat subro, kemudian nanti mana yang kelompok kiamat kubra. Silakan nanti ditempel sesuai. Kira-kira kalian bisa tidak? Coba silakan, saya bisa satu. Ini tak bisa satu, silakan. Silakan nomor 3.
Atau poster, nanti silakan ditempel ke dinding ke depan mana yang termasuk tanda daripada kiamat kubro, yang mana yang termasuk tanda dari kiamat suri. Silakan satu-satu, silakan tempel, silakan. Selanjutnya langsung sampai terus langsung. Ya semuanya? Ya semuanya. Ini tadi kalian disuruh untuk ke depan menunjukkan mana tadi yang dia masuk dan mana tadi yang dia makhluk. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Ini kita sedang membahas berbagai macam tanda kiamat kubro dan sebagainya. Kemudian ini kita lihat hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah nanti kalian semua tadi mempresentasikan, kemudian melihat video apa yang Bapak tayangkan tadi, kita sekarang hikmah beriman kepada hari akhir apa? Satu, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah kepada Allah. Setelah kalian semua tadi melihat kejadian yang begitu dahsyatnya, ini menjadikan kita untuk tambah kita beribadah kepada Allah. Kita harus lebih semangat lagi, optimis. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan menjaga perilaku. Artinya, setelah tadi kalian semua melihat kejadian-kejadian yang begitu dahsyat, hati kita harus terdorong untuk berbuat baik. Kita hilangkan keburukan kita karena kita melihat tadi kejadian yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan dari yang. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Setelah nanti ada kejadian dari kiamat, kita harus berwaspada, hati-hati melakukan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang jahat. Kemudian terakhir, perilaku mawas diri sebagai pewujudan iman kepada Tuhan adalah mawas diri atau introspeksi diri, berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Artinya ketika sudah kita melaksanakan sesuatu, ini harus mawas diri, kita rubah yang dulunya mungkin kurang bagus, mungkin banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tercela, kita hilangkan karena kita bagus. Harus semangat menjalani hidup yang lebih baik. Oke, anak-anak sekalian, demikian tadi apa yang sudah Bapak sampaikan. Kesimpulan terakhir dari materi hari ini adalah satu, apa tadi? Iman pada hari akhir pada hari kiamat pasti akan terjadi. Semua ini seisinya pasti akan mengalami dan musnah. Kemudian di sini disebutkan kiamat itu ada dua, kiamat sudah kiamat. Ini sudah kita bahas semuanya. Artinya setelah ada kejadian seperti ini, kita harus mawas diri. Oke, bisa dipahami anak-anak semuanya? Demikian pertemuan materi hari ini, apa yang sudah Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas terkait dengan nama-nama hari kiamat, nama-nama hari akhir ataupun hari
Nah, tadi sudah disebutkan apa? Ada yaumum, ada yaumum, ada yaumum, ada yaumum, bisa ada yaumum, kemudian surga dan neraka. Insyaallah nanti minggu depan kita akan membahas terkait dengan itu. Anak-anak, sebelum kita akhiri, ini Bapak ingin memberi tugas terkait dengan Bapak sampaikan tadi nama-nama lain daripada hari akhir atau ini. Silakan nanti cari di rumah dikerjakan, kemudian minggu depan silakan untuk digambar. Anak, semuanya sudah dapat? Sudah, Pak. Alhamdulillah, teman kali ini mungkin cukup sekian dari Bapak. Sebelum kami tutup, silakan sama-sama untuk memimpin doa. Silakan. Ya, berdoa mulai. Ya anak-anak, demikian apa yang saya sampaikan dari Bapak. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.